Selamat malam Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan meme yang saya buat, perkenalkan nama lengkap saya Petrus Lapipena. Saya dari program studi pendidikan musik ruangan 2. Di sini saya akan menjelaskan my mapping filsafat musik dengan tema pemikiran Edward Hanslick dan John Dewey. Di sini saya menggunakan 3 elemen. Yang pertama itu ontologi atau hakikat musik, yang kedua itu epistemologi atau cara memahami musik, yang ketiga itu aksiologi atau nilai dan tujuan musik. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ontologi atau hakikat musik. Di ontologi atau hakikat musik itu terdapat 2 pemikiran. Yang pertama itu Edward Hanslick dan yang kedua John Dewey. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pendapatnya Edward Hanslick dengan musik adalah bentuk bunyi yang indah. Yang pertama itu hakikat musik terletak pada struktur musikal atau melodi. Baik. Hakikat musik terletak pada struktur musikal dan melodi. Di dalam musik itu tuh terdapat beberapa unsur musik. Yang pertama itu melodi, terus yang kedua itu ritme, yang ketiga itu harmoni, dan yang keempat itu tempo. Di dalam unsur musik tersebut, unsur musik tersebut akan dibentuk ketika keempat itu menyatukan begitu. Terus yang kedua itu keindahan musik bersifat mandiri, tidak tergantung pada emosi atau cerita. Keindahan musik di sini keindahan musik di sini bukan ketika orang tuh bermain musik, tetapi bagaimana cara seseorang itu memahami musik itu sendiri. Musik itu tuh bukan sekedar dia memainkan alat musik, tetapi juga bagaimana cara kita untuk saling menghargai, saling melengkapi satu sama lain. Itu menurut Edward Hanslick. Yang kedua itu tuh menurut John Dewey. Musik adalah pengalaman estetis. Yang pertama itu tuh hakikat musik lahir dari interaksi antara karya, musisi, dan pendengar. Oke. Menurut dia tuh musik tuh lahir dari pengalaman, lahir dari cara kita interaksi. Nah, itu tadi yang dijelaskan dari Edward Hanslick. Dia melihat musik itu tuh bukan sekedar bunyinya, bukan sekedar kita main alat musiknya, tetapi bagaimana kita menghargai musik itu sendiri, melihat apa sebenarnya dibalik dari musik itu. Musik bukan sekedar kita mengenal alat musiknya, tetapi John Dewey mengajak kita musik itu tuh lebih ke interaksi kita dengan orang lain. Itu akan lahir macam kebersamaan, menumbuhkan kebersamaan di dalam musik itu sendiri. Terus yang kedua itu musik merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Itu sama juga dengan hakikat musik itu lahir dari interaksi sesama manusia. Itu musik merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Musik itu tuh macam bukan sekedar dia muncul gitu sahabat tadi, tetapi musik itu tuh muncul ketika kita bisa ada pengalaman dari kita manusia, makanya musik itu muncul. Bukan sekedar musik itu tuh muncul begitu saja, tetapi dari pengalaman manusia maka musik itu muncul.
Itu dari John Dewey. Ini dari elemen pertama tadi, ontologi hakikat musik gitu. Yang kedua itu tuh epistemologi atau cara memahami musik. Di epistemologi ini juga terdapat dua pemikiran juga. Yang pertama itu tuh Edward Huxley. Dia melihat musik itu tuh musik dipahami melalui analisis bentuk dan unsur-unsur musik. Nah, itu sama yang di atas tadi. Hakikat musik itu terletak pada struktur musikal dan melodi. Itu terdapat struktur musik itu tadi. Yang pertama itu melodi tadi, terus ritme, harmoni, dan tempo. Terus yang kedua itu tuh pemahaman diperoleh dengan mendengarkan secara kritis dan mempelajari teori musik. Nah, itu tadi sudah ini John Dewey sudah menjelaskan bahwa musik itu berasal dari pengalaman. Terus di sini juga Edward Huxley menjelaskan pemahaman diperoleh dengan mendengarkan secara kritis dan mempelajari teori musik. Dalam kehidupan kita sekarang itu tuh mempelajari musik itu tuh bukan macam kita itu, kalau pemikiran saya belajar musik itu bukan cara kita bermain alat musiknya, terus cara kita ini membaca notasi atau apa begitu, tetapi kita ketika pada saat kita bermain musik itu kita harus mengerti apa yang kita main, terus benar-benar mengerti makna yang kita main, apa yang ada di balik musik. Tapi kalau kita hanya bermain alat musik saja tapi tidak mengerti apa yang kita main, sama saja kita buang waktu, macam dengan orang yang tidak mengerti musik gitu. Terus yang berikut itu pemahaman musik didasarkan pada kualitas artistik karya. Nah, pemahaman musik juga akan dikenal ketika kita mempunyai karya musik itu sendiri. Macam ketika kita ada pertunjukan gitu. Pertunjukan itu tuh dibagi menjadi dua, ada musik ini tradisional dan ada musik modern. Sekarang musik modern itu tuh macam kita pembentukan band atau apa, tetapi di situ juga ada juga musik yang tidak kalah penting, yaitu musik dari tradisi kita, dari nenek moyang itu, yaitu musik tradisional. Itu juga akan mendapatkan kualitas yang baik dengan kita melakukan suatu karya kita sendiri. Itu akan dengan sendirinya kita akan memahami musik begitu. Terus yang kedua itu pemikiran John Dewey. Yang pertama itu tuh musik dipahami melalui pengalaman langsung dalam bermusik. Okay. Musik itu tuh ketika kita hanya diam diri, ketika kita ada bakat atau apa, kita hanya berdiam diri tapi tidak melalui pengalaman atau tidak melalui panggung. Nah, itu macam kita tuh macam bakat kita tuh terpendam, tidak ditunjukkan begitu. Tapi di sini bukan berarti ketika kita bermain alat musik tuh kita suka dilihat orang atau apa, tidak. Tapi melalui pengalaman itu tuh kita akan mengenal musik tuh lebih dalam. Macam mungkin pemikirannya orang yang tidak memahami musik itu tuh macam dia berpikir bahwa musik itu tuh mungkin hanya bermain alat musik, tetapi makna dari bermain alat musik itu seperti apa itu yang mungkin tidak tahu. Tapi di sini saya akan menjelaskan musik itu tuh bukan sekedar kita bermain alat musik dari kita, dengan cara kita mendapatkan pengalaman dari seseorang, macam kita pergi ke tempatnya yang mungkin belum kita kunjungi sebelumnya, itu tuh kita akan mendapatkan keluarga atau teman di situ, macam saling bagi pengalaman yang saya dapat, terus yang dia dapat itu seperti apa, dia ini
pandangan dia tuh tentang musik tuh seperti apa, terus saya tuh pandangan musiknya seperti apa. Dari pengalaman itu kita akan memahami musik. Terus yang kedua itu tuh pengetahuan berkembang melalui praktik, refleksi, dan interaksi. Oke. Pengetahuan berkembang melalui praktik. Oke, di sini setelah kita mengetahui apa itu musik, setelah kita memahami apa itu musik, kita tidak berhenti di situ, tetapi kita praktik musik itu sendiri. Dengan cara apa? Kita mungkin ada kegiatan apa begitu, kita tampilkan musik itu, terus di situ kita bukan sekedar menampilkan musik saja, tapi kita harus menjelaskan apa ya, misalnya makna apa yang ada ketika kita tampil tuh gitu. Terus refleksi dan interaksi. Setelah kita memahami musik, setelah kita membaca atau setelah kita ini praktik musik, kita tidak lupa juga kita refleksi macam refleksi diri sendiri, refleksi tentang musik gitu. Apa yang kita baca kita harus dalam tulisan gitu, kita harus ini menulis itu, merefleksikan itu. Terus juga interaksi. Nah, interaksi itu tadi sudah dijelaskan dari ini pendapatnya Edward Hanslick tadi. Dengan cara kita berinteraksi itu tuh kita akan mengenal gitu, bahwa musik itu bukan sekedar bunyi, tapi lebih dari itu. Oke, yang ketiga itu tuh aksiologi atau nilai dan tujuan musik. Di aksiologi juga terdapat dua pendapat, Edward Hanslick dengan John Dewey. Yang pertama itu Edward Hanslick, dia berpendapat bahwa musik bernilai karena keindahan artistiknya. Oke, musik bernilai karena keindahan artistiknya. Berarti musik itu tuh macam dari penjelasan pertama itu melalui pengalaman, terus apa? Dia musik itu tuh akan bernilai ketika kita mengetahui dan kita memahami apa itu musik sebenarnya. Musik itu tuh ketika kita bergunakan, misalnya kita gunakan dengan baik, atau kita melakukan macam praktik, atau kita diundang ke kemana begitu untuk melakukan pentas seni kah atau live musik kah, itu akan bernilai gitu, karena keindahan dari musik itu sendiri. Tapi itu tadi macam saya bilang tadi, macam kalau kita hanya melihat musik itu hanya sekedar bunyi saja, atau kita memainkan alat musik saja, tapi kita tidak memahami apa di balik itu musik, macam itu mungkin tidak ada nilainya begitu. Tapi kalau orang yang tidak memahami musik, ya orang kuliah musik itu hanya mungkin ini berpatokan pada alat musiknya, terus bernyanyi atau melatih orang untuk bisa memainkan alat musik. Tetapi kalau orang yang betul-betul memahami musik itu tuh, dia mengerti musik itu akan bernilai ketika kita mendapatkan pengalaman, kita macam berinteraksi, saling menghargai, ketika ada yang memberikan masukan pada kita atau apa begitu, nah, kita terima dan kita saling menghargai di situ. Itu akan membuat musik itu bernilai. Yang berikut itu tuh musik bertujuan menumbuhkan apresiasi terhadap karya seni. Oke, di sini tadi John Dewey sudah menjelaskan tentang pemahaman musik disadarkan pada kualitas estetis karya. Nah, musik bertujuan menumbuhkan apresiasi. Oke, musik itu tuh macam ketika kita pendam, kita punya bakat atau apa, itu macam tidak menumbuhkan apresiasi dari
masyarakat kah, atau dari dosen yang ini apa kita. Tapi ketika kita menumbuhkan ini musik itu, terus kita mementaskan itu atau kita mempertunjukkan musik itu akan mendapat apresiasi dari masyarakat atau dari dosen gitu. Terus yang ketiga itu tuh nilai utama musik terletak pada kualitas estetisnya. Oleh itu macam di sini juga bertujuan untuk menambahkan apresiasi dari musik akan nilai utama musik terletak pada kualitas, macam kualitasnya macam ya mungkin dalam praktiknya kualitasnya kita untuk bermain alat musik itu seperti apa, terus kualitas dalam bernyanyi seperti apa. Tetapi di sini ini ketika kualitas sudah ada, ketika kita menjelaskan apa sebenarnya musik itu, ketika kita menjelaskan bahwa musik itu tuh bukan sekedar bunyi begitu, tapi musik itu lebih dari itu. Kita saling bertukar pikiran, kita saling menyelesaikan masalah. Suatu persoalan macam ada masalah apa begitu, ketika orang bergabung di dalam musik itu, dia benar-benar berpikir bahwa musik itu bukan sekedar bunyi gitu, tapi musik itu tuh bisa menyatukan orang gitu, bisa memanusiakan manusia gitu. Ini macam ketika ada masalah atau apa tuh di dalam musik itu bisa menyelesaikan itu. Nah, yang kedua itu tuh pemikiran John Dewey. Dia melihat musik bernilai karena membentuk pengalaman manusia. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dari yang di ini elemen ini epistemologi, terus dari ontologi dari. Nah, menurut John Dewey, musik bernilai karena membentuk pengalaman manusia. Oke, musik itu tuh akan bernilai ketika pengalaman manusia itu, pengalaman bermusisinya, pengalaman interaksinya, pengalaman yang di luar musiknya itu akan bernilai gitu. Ini itu saya jelaskan dari musik itu bukan sejago-jago yang selincah-lincahnya kita bermain alat musik, tetapi kita mampu memberikan pandangan kepada orang-orang mungkin yang berpikiran tentang musik itu hanya bunyi saja gitu. Tetapi kita mampu bahwa musik itu bukan sekedar bunyi, tapi lebih dari itu, interaksi lah, menyelesaikan suatu persoalan, terus menyatukan, terus ada kebersamaan di situ. Itu maksudnya. Terus yang kedua itu tuh musik mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan karakter. Oke. Kreativitas. Musik juga ini kita akan macam karakter kita akan dibentuk ketika kita memahami musik yang sebenarnya, bukan kita memandang musik itu hanya dengan bermain musiknya, bernyanyi atau menguasai, atau kita ini macam saat datang sini itu harus bisa main alat musik, atau saat datang sini itu harus jadi guru musik. Tetapi di situ juga kita macam ada kreativitas kita, kepekaan kita terhadap karakter. Macam datang sini itu bukan saya datang sini untuk menjadi guru musik atau apa, tetapi di situ juga kita bisa beralih profesi gitu. Kita mempunyai kreativitas yang lain gitu, kita bisa menjadi ini guru musik kah, atau menjadi kepala desa kah. Itu kan kita mempunyai kreativitas sendiri untuk berkembang gitu. Terus yang berikut, musik menjadi sarana pembelajaran dan pertumbuhan manusia. Musik juga di sini
John Dewey juga menjelaskan bahwa musik itu tuh bisa menumbuhkan manusia, bisa ini pembelajaran, bisa pertumbuhan, dan sarana untuk pertumbuhan manusia itu sendiri. Macam musik itu tuh saling berkaitan dengan pertumbuhan manusia gitu. Oke, sebelum mengakhiri saya akan menyimpulkan dari pemikiran kedua tokoh ini, yaitu Aldous Huxley dan John Dewey. Aldous Huxley ini melihat musik itu tuh bentuk bunyi yang indah, sedangkan John Dewey musik ada pengalaman estetis. Oke, tapi dalam tiga elemen ini Aldous Huxley dan John Dewey itu sama-sama menjelaskan bahwa musik itu tuh adalah pengalaman hidup seorang gitu. Dia menjelaskan bahwa musik itu bukan sekedar bunyi yang indah. Sama juga dengan John Dewey, dia melihat musik itu bahwa musik akan indah itu ketika kita ada pengalaman. Oke, demikian saja mapping yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.